Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Niken Maidia Yulistiani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Bela Negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama Brigif 13 Galuh Rahayu. Untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara, materi program unggulan bersama Generasi Muda Peduli Bangsa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, saya akan memberikan edukasi yang berjudul Bahaya Narkoba. Sebelumnya, apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan pada kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang yang dapat menyebabkan kecanduan. Sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak, serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan bagi yang menggunakannya. Lalu ada bahan adiktif, yang merupakan bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, serta dapat menyebabkan kecanduan. Terdapat beberapa bahaya penyalahgunaan narkoba, di antaranya menyebabkan sakit, menyebabkan kecanduan, menurunkan prestasi, gangguan akal sehat, gangguan psikologis, kehilangan teman dan keluarga, kehilangan pekerjaan, hingga kehilangan nyawa. Terdapat beberapa jenis narkoba, yaitu diantaranya ganja atau cimeng. Dampak buruknya yaitu menyebabkan ketergantungan, hilang ingatan sementara, distorsi ruang dan waktu, dehidrasi, euforia, kehilangan kendali dan keseimbangan, serta perubahan emosi. Lalu ada heroin atau serbuk putih. Dampak buruknya yaitu ketergantungan, badan menjadi kurus, pucat, dan kurang gizi, impotensi, infertilitas pada wanita, pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV atau AIDS, hingga hepatitis B dan C. Lalu ada kokain atau pasta koka. Dampak buruknya yaitu euforia, mengurangi jumlah dopamin, menimbulkan gangguan mental, keluar ingus, pusing-pusing, hingga muntah-muntah, serta sel otak akan tergantung pada kokain untuk dapat berfungsi normal. Lalu ada syabu atau metamfetamin. Dampak buruknya yaitu otak sulit berpikir dan konsentrasi, perilaku menjurus pada kekerasan, berat badan menyusut, halusinasi, paranoid atau curiga yang berlebihan, kerusakan pembuluh darah otak yang dapat berlanjut menjadi stroke. Terdapat beberapa contoh zat adiktif, diantaranya inhalasia. Inhalasia merupakan zat yang mudah menguap, dikenal sebagai lem aica, aibon, thinner, bensin, spiritus, dan lain sebagainya. Dampaknya yaitu lebih berani, rasa malu berkurang, pusing, diare, hidung berdarah, perih sekitar mulut dan hidung, perilaku tidak tenang, kerusakan otak dan organ penting lainnya. Lalu ada alkohol, minuman keras. Dampaknya yaitu menekan kerja otak, menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, kerusakan hati, kanker, hingga bayi lahir menjadi cacat. Lalu ada tembakau. Tembakau adalah bahan yang paling adiktif, di mana ketergantungan tembakau dapat terjadi setelah seseorang menghisap 3 hingga 20 batang rokok. Dampaknya yaitu kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah menjadi tinggi. Ciri-ciri seseorang yang menyalahgunakan narkoba diantaranya prestasi menurun, pola tidur tidak teratur, selera makan berkurang, banyak menghindari pertemuan dengan orang lain, sering mengurung di kamar dan menolak ajakan orang lain, bersikap lebih kasar terhadap keluarga dibanding dengan sebelumnya. Dalam penyalahgunaan narkoba, selain mendapatkan masalah-masalah yang dijelaskan sebelumnya, dapat juga menimbulkan masuk penjara. Bagi pemakai narkoba dipenjara 1 sampai dengan 4 tahun dalam pasal 127 ayat 1. Sedangkan bagi pengedar narkoba dipenjara 5 sampai dengan 20 tahun dalam pasal 114 ayat 1. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu lebih dekat dengan keluarga, menjauhi pergaulan bebas, menanamkan nilai agama sejak dini, fokus pada hal-hal yang positif, hidup sehat dengan memakan makanan yang sehat, bergizi serta olahraga, mengembangkan bakat dan percaya diri, menolak tawaran yang mencurigakan. Pesan bagi generasi muda, harumkanlah Indonesia ke seluruh dunia dengan prestasimu, bukan kelakuan burukmu karena narkotika. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.